saudara jaksa masih terkotak-kotak mikirnya begitu, ya nggak bisa selesai yang mulia. Saya udah bilang tadi, ini dari bawah fondasinya. Karena sekolahnya itu namanya ada sistem peradilan pidana. Bekerjanya polisi, bekerjanya jaksa, bekerjanya hakim. Kalau di-cut aja seolah-olah adalah putusan hakim, itu namanya lempar badan. Yang ingin kami tanyakan kepada ahli untuk penegasan. Jika di dalam putusan itu mempertimbangkan tentang kemampuan bertanggung jawab seorang pelaku. Kemudian di sisi lain, di situ juga ada pertimbangan yang bunyinya tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar. Kami ingin pendapat ahli. Apa sebenarnya maksud daripada ketika dalam putusan itu ternyata terhadap diri pelaku, diri terdakwa, tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Mohon penjelasan. Mohon izin yang mulia, jika kita membaca dari hal tersebut, tentu selama dalam pemeriksaan dengan data yang ada, dengan berkas perkara yang pada waktu itu tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun pemaaf. Berarti orang itu bisa cakap untuk mempertanggungjawabkannya. Karena sebenarnya ada mempertimbangkan fakta, keadaan, alat bukti, hal memberatkan, hal meringankan dalam poin D tersebut. Itu adalah dalam konteks upaya hukum biasa. Saya kembali lagi ke konteks ini. Dalam kasus upaya hukum luar biasa, maka konstruksi gedung tadi akan dicek kembali dari pondasi. Kalau yang ditanyakan jaksa tadi sepanjang tentang dalam upaya hukum biasa, itu haruslah diamini oleh hakim. Karena yang diterima jaksa pada waktu itu sebatas itu. Yang diterima oleh hakim pada waktu itu, yaitu seharusnya bumbunya rendang yang mulia. Tapi yang dikirim cuman kira-kira capcay. Dan capcaynya juga bukan 10, padahal kalau cap itu 10. 10 sayur, ternyata tidak. Jadi terkecoh kita pada gerbang pertama. Jadi jaksa juga mungkin karena dikirimnya bahannya itu, dan hakim mengambil itu skala. Demikian. Maksud saya begini, ketika di dalam putusan itu memenuhi kebenaran material, jika di dalam pertimbangan itu dikatakan bahwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar, berarti memang yang bersangkutan mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan. Apakah ahli sependapat dengan itu? Kami tidak membahas tentang putusan saat ini. Karena tadi kan ahli kan dihadirkan ahli. Oleh karena terhadap putusan yang seperti itu, apakah ahli sependapat bahwa orang itu memang mampu dan bisa dipidana dengan alasan seperti itu? Berarti ada kesalahan di dalam fakta-fakta persidangan yang sudah dimuat dalam putusan. Jangan dipotongnya split begitu. Kalau dipotongnya split begitu ya nggak akan selesai. Enggak, masalahnya kan kami kan Sini ahli hadir, kami minta pendapat sebagai ahli hukum acara pidana. saya paham banget. Kadang saya jadi ahlinya jaksa, ahlinya KPK, ahlinya polisi, ahlinya segala macam, bea cukai, imigrasi. Suruh ya, saya akademik, jadi saya lurus. Saya harus letakkan begitu. Kenapa saya letakkan? Kembali, ada teorinya menjadi pisau analisis yang disebut dengan sistem peradilan pidana. Kita nggak bisa nikat, misalnya ada tetesan, kita sangka ini hanya di bawah. Bawah ini bocornya. Sebentar, saya selesaikan dulu ilustrasinya. Tapi ternyata dari awalnya ada yang tidak terang, ada yang tidak lengkap. Kalau itu sudah dijelaskan tadi, kami sudah cukup situ. Kami hanya ingin penekanan, mohon maaf, putusan yang baik dan ke depan akan kita pergunakan. Itu kan yang kami ingin bangun seperti itu, ahli. Yang mulia, kami dari penasihat hukum keberatan, kita serahkan ke ahli mau dijawab atau tidak mau dijawab. Kalau memang ahli nggak bisa menjawab, ya karena tidak apa-apa. Karena itu tidak relevan dengan apa yang disampaikan, mulia. Baik, itu pertanyaannya, Pak.
Pertanyaan Jangan dipaksa ahli untuk menjawab, Yang Mulia. pertanyaan termohon. Saya akan jawab Yang Mulia. Nah, silakan. Karena saya- Kalau Bapak mau menjelaskannya, silakan. Menurut pendapat Bapak. Yang Mulia, dalam konteks ini adalah harus dilibatkan nih. Ada apa ya, spesies yang berbeda yang namanya PK. Kalau yang dibahas oleh beliau tadi kan itu masa lalu yang sudah lewat. Tapi saya dihadirkan di sini adalah melihat spektrum, ya kan, yang namanya PK. Saya ingin tarik semuanya. Kalau saya ditarik ke sana itu udah selesai. Makanya ditanyakanlah kepada 263, ada tidak keadaan baru, ada tidak kekeliruan, ada tidak ketidakcermatan. Seharusnya cut-nya di situ. Kalau saudara jaksa masih terkotak-kotak mikirnya begitu, ya nggak bisa selesai Yang Mulia. Saya udah bilang tadi, ini dari bawah pondasinya. Karena sekolahnya itu namanya ada sistem peradilan pidana. Bekerjanya polisi, bekerjanya jaksa, bekerjanya hakim. Kalau di-cut aja seolah-olah adalah putusan hakim, itu namanya lempar badan. Gitu loh. Lempar badan ke hakim dong kalau begitu. Seharusnya ya dari bawah kita lihat. Supaya kita tahu di mana ini sumber masalahnya. Inilah gunanya forum PK tersebut. Gitu, Bisa, Pak. bisa Pendapat. dilanjutkan? Silakan, Pak. Hanya sebatas itu jawabannya? Baik. Selanjutnya. Tadi ahli menekankan juga bahwa pada persidangan yang mulia ini sebenarnya adalah yang menjadi pokok adalah menguji permohonan PK yang dilakukan, yang diajukan oleh para terpidana melalui penasihat hukum. Bahkan tadi juga sudah dijelaskan secara rinci bahwa yang diatur di dalam 263 KUHP itu hanya 3. Hari ini ahli berani menyatakan bahwa di luar itu pun bisa, kalau nggak salah tadi. Walaupun dari hasil persidangan terhadap novum atau fakta yang dihadirkan oleh pemohon, prinsipnya kami tetap dengan tanggapan memori yang kami ajukan. Pertanyaan yang lainnya. Kembali ke masalah, karena ahli hukum pidana berkaitan dengan teori sebab akibat atau dikenal dengan kausalitas, bahwa perbuatan seseorang itu juga mempertanggung dengan akibat, jadi ada hubungan. Nah, menurut ahli ini hubungan sebab akibat dalam hal untuk menentukan bahwa terjadi adanya suatu tindak pidana yang menimbulkan akibat, apakah teori kausalitas itu masih relevan dan perlu menjadi pertimbangan di dalam putusan? Mohon pendapat ahli. Terima kasih Saudara Jaksa Penuntut Umum. Tentu di dalam pidana pasti akan dikaitkan dengan teori kausalitas yang nanti akan dikaitkan dengan teori kesengajaan ataupun kelalaian dan segala macam. Itu akan ada sinergis dan segala macam. Namun di dalam teori kausalitas yang paling pertama dulu adalah selain peristiwa, subjek hukumnya. Orang yang dituju. This, siapa? Sewaktu teori kausalitas itu harus lengkap, duduk dulu orangnya. Kalau orang ini benar-benar pelakunya, kalau orang ini benar-benar dimintailah pertanggungjawabannya dan ditarik akibat perbuatan saudara ini karena orang itu luka, orang itu mungkin luka ringan, luka berat mengakibatkan kematian, maka atas perbuatan saudara tersebut haruslah dimintai pertanggungjawaban secara hukum sepanjang tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Tapi dipastikan dulu apakah subjek hukum ini benar-benar baru ditarik kepada teori kausalitas. Baik. Gimana caranya menghitung berapa persen sih keuntungan bisnis kita? Nih contoh bakso nih ya. Ya, termohon, bisa? Ya. Skor cabut ya, sedang menyatakan terbuka untuk umum. Silakan Pak, dilanjutkan pertanyaan. Baik. Yang mulia saya lanjutkan tadi pertanyaan Saudara Jaksa menyatakan bagaimana melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Kalau tadi memberatkan sudah disampaikan antisosial, keresahan dan segala macam dan perbuatannya adalah serius, tentu itu menjadi pertimbangan di dalam persidangan. Hal-hal yang meringankan kalau kita lihat itu misalnya
terdakwa jujur, tidak berbelit-belit, hal yang meringankan usianya masih muda, hal yang meringankan biasanya tulang punggung keluarga, cenderung hal-hal meringankan itu lebih kepada sisi humanis. Padahal secara akademik kita kepengen juga itu hal-hal yang meringankan masuk ke tadi identifikasi. Apakah orang tersebut pasif, aktif, maksimal melakukan tuntas. Tapi dalam putusan-putusan tampaknya sekali lagi kami membaca di akademik terhadap putusan itu hanya mempertimbangkan aspek humanis. Demikian. Kami lanjutkan yang mulia. Tidak banyak. Kalau PH tadi kan 1 jam lebih. Gak apa-apa, Bapak mau 1 jam lebih, saya berikan juga 1 jam. Ya. Kebetulan beliau Ya, jangan kesempatan Bapak yang anggap baik tidak berikan bisa 1 bertanya. jam. Bapak 1 jam setengah juga boleh. Silakan, Pak. Baik, kami lanjutkan. Jadi hilang pertanyaan. Saudara ahli menyikapi putusan peninjauan kembali yang telah menjadi jurisprudensi khususnya perkara pidana. Kalau tadi tim penasihat hukum menitik beratkan kepada 3 poin di 263 ayat 2 dan 3 KUHP, adanya novum, adanya pertentangan berbagai keputusan, adanya kekhilafan maupun kekeliruan hakim. Kemudian ahli tadi menambahkan hal yang baru. Yang ingin kami tanyakan, apakah selama ahli selaku dosen, selaku meneliti tentang putusan-putusan PK pidana, sudahkah melakukan putusan yang dikabulkan itu di luar 3 item tadi? Atau masih sebatas yang 3 item novum, adanya pertentangan berbagai keputusan, dan adanya kekhilafan atau kekeliruan hakim. Hal ini penting supaya setelah sidang ini selesai, semua apapun putusannya harus kita hormati dan diterima semuanya oleh masyarakat. Mohon pendapat ahli. Ya, Majelis Hakim sepanjang yang kami perhatikan dari segi akademis tentu secara limitatif yang disebutkan di dalam KUHP. Itu yang memang tampak dalam praktek peradilan saat ini. Tapi, namun, PK ini sering sekali muncul itu bukan dari institusi itu sendiri, yang mulia. Jadi di luar. Jadi bukanlah ada pengakuan, oh kami memang salah, memang ada pelanggaran, tidak ada sepanjang PK itu. Lebih kepada munculnya keadaan baru, ada kadang hal kesaksian baru, seperti Rian Jombang, betul kan? Termasuk dalam kasus-kasus yang tertentu itu muncul. Ini yang kadang mempertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk melihat operandi itu. Oh ini ternyata ada nih orang lain yang mengaku, padahal nggak segala macam. Itu yang tadi kita bilang, kok bisa di tingkat kita lolos? Apa yang dilakukan pada waktu itu? Alat bukti apa yang dilakukan pada waktu itu? Padahal orang sudah dijatuhkan hukuman tetap. Maka saya kembali kepada esensi jiwa ruh daripada peninjauan kembali tadi. Ada hak originalitas. Padahal ini adalah panggung pembelaan buat si terpidana. Saudara jaksa sebenarnya you clear, kamu sudah menyelesaikan pekerjaan itu secara baik. Tapi izinkan hari ini terpidana menggunakan hak originalitasnya, entitas dia atas kekeliruan negara menghukum, atas orang-orang yang menghukum dan merampas hak dia. Sehingga dia bongkar kembali konstruksi tersebut. Dan kembali ke dalam sistem peradilan pidana. Dimulai daripada pintu masuknya perkara. Dengan azas diferensiasi fungsional tadi. Di situ kira-kira titik poinnya yang mau saya sampaikan yang mulia. Ahli, tadi ahli juga sempat melakukan semacam eksaminasi perkara terkait pertanyaan PH mengenai DPO, kemudian hal-hal dalam putusan yang tidak sesuai, sinkron dan sebagainya.
bahkan menafsirkan tentang ketika DPO para saksi sudah ke rumah. Kami juga mencermati putusan secara klik. Kalau menurut ahli tadi kan harus klik, telusur, telisik, teliti. Izinkan kami berbeda pandangan. Oleh karena itu, apa yang disampaikan dan ditemukan oleh ahli terkait eksaminasi perkara dalam hal ini kami keberatan, oleh karena beliau adalah dihadirkan dalam ahli hukum acara, bukan melakukan eksaminasi perkara. Walaupun beliau tadi sudah ada beberapa titik-titik itu. Kami memandang putusan yudik fakti sudah cukup mempertimbangkan semuanya itu, termasuk yang ditanyakan oleh pemohon. Oleh karena itu, izinkanlah kami menghargai juga, namun izinkan juga kami selaku penuntut umum tetap dengan jawaban kami. Terima kasih Yang Mulia. Yang Mulia, saya izin menjawab. Ya. Untuk terkait dengan itu, saya mengundang kita membaca buku pengantar ilmu hukum. Di dalam buku pengantar ilmu hukum ada sumber hukum, yang salah satunya adalah doktrin atau disebut dengan pendapat ahli. Saya kira saudara jaksa kurang memahami tentang sumber hukum. Baik. Itu Jadi kedudukan saya tadi sebagaimana sumpah, apa pengetahuan saya? Karena saya dihadapkan pada bendanya, bukan pada kata-katanya. Saya membaca berkas. Kalau ini tidak diperlihatkan dengan saya, kalau dokumen ini tidak saya baca, maka tidak ada tanggung jawab akademik saya. Tapi karena ini dihadapkan, diterima, dan saya baca Yang Mulia, saya harus menyampaikan pertanggungjawaban ilmu. Berbeda tadi saya terima, tapi sekali lagi dasar saya, saudara jaksa harus membaca sumber hukum. Yang 5 itu salah satunya adalah doktrin. Kalau begitu dia diragukan memahami tentang sumber hukum. baik. Berarti atas tanggapan yang Bapak berikan tadi, yang kita cek di depan tadi, yang perbedaannya sudah Bapak tanggapi, yang seperti Bapak sampaikan tadi, dan Ya. ahli juga sudah menanggapinya tetap Betul, pada mohon dicatat dan pendapatnya. itu hal yang paling penting bagi kami. Silakan. Ada pertanyaan yang lain dari rekan-rekan? Cukup ya? Cukup? Baik. Itu saya Sahnya dua alat bukti, sehingga kadangkala putusan Prapit yang sudah baik dan benar digoreng kemudian dianggap peradilan sesat. Kami tidak sependapat, karena mohon maaf, banyak rekan-rekan kami, tim penasihat hukum dalam menyusun Prapit tidak cukup memperhatikan ketentuan pasal itu. Apakah ahli sependapat seperti itu? Semuanya punya sudut pandang, pasti. Sudut pandang pikirnya jaksa. Sejak awal kita di kuliah sudah disampaikan. Maka peran diferensiasi fungsional tadi, dari sudut mana kita memandang. Tapi kalau kita belajar filsafat hukum, karena memang begitu jadi mahasiswa, ada Philo dan Sophia, cinta pada kebijaksanaan. Maka terhadap itu, bagaimana mata batin kebenaran kita dan keadilan kita. Kalau saya kaitkan tadi dengan deteksi, scientific criminal detection prosedur, ada alat deteksi. Kalau saya membaca dari awal dihalu-halukan ada prinsip-prinsip hukum acara yang dilanggar. Kalau orang ini sudah tidak mendapatkan bantuan hukum, kalau orang ini sudah teriak dengan hal-hal yang tidak sinkron secara puzzle, pasti patut diduga ada sesuatu. Saya khawatir Yang Mulia, ada kejahatan oknum-oknum tertentu terus dibela institusi, dikemas seolah-olah. Kenapa sih kita tidak mau mematahkan rasa ego kita, mematahkan kita bahwa ada kekeliruan, jangan terus kita kemas. Kan ada sesuatu, saya mengundang saudara, pasal 184 ayat 2, hal-hal yang sudah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan. Itu clear atas perintah dan kehendak undang-undang. Jika Vario tadi tidak bisa saudara sebutkan itu di mana, why you masukkan dalam dakwaan? Dari mana motor Vario itu? Itu adalah kesalahan terbesar yang dilakukan. Dari mana tidak ada, padahal hukum menyatakan pasal 56, imperatif, wajib, kenapa dikurangi dosisnya? Maka dari perkara ini patutlah kita duga ada pelanggaran-pelanggaran dan prinsip-prinsip yang dari awal dilompati. Ya akhirnya orang yang melompat itu pasti kena, pasti jatuh. Ini yang kira-kira yang mulia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi.
kami membaca CV ahli berkaitan dengan spesial penyertaan terkait hukum adanya penyertaan dan sebagainya, kalau tidak salah tadi ya. Baik, kami menanyakan tentang penyertaan ini. Katakanlah pelakunya memang lebih dari satu dan telah terjadi kesepakatan atau bersama-sama. Namun si pelaku ini tidak sampai selesai dia melakukan perbuatan pidananya. Tetapi ada niat, ada kehendak bersama. Apakah terhadap kasus yang ikut melakukan tindak pidana tetapi tidak sampai selesai, menurut pendapat ahli, bisakah itu dianggap sebagai penyertaan? Mohon pendapat ahli. Siap, Yang Mulia, ini diatur dalam pasal 55 dan 56. Di situ sangat jelas. Sepanjang ada keinginan yang sama, sepanjang ada perbuatan fisik yang bersama, tentu dapatlah dikategorikan. Tapi untuk itu juga ada juga dalam pasal pidana yang menyatakan tentang percobaan pidana. Karena tidak selesainya perbuatan tersebut. Akhirnya jaksa biasanya akan mengidentifikasi dalam dakwaannya, Yang Mulia. Kualifikasi apa yang dikenakan kepada orang yang tidak selesai. Kualifikasi pasal yang mana yang harusnya diterapkan. Jangan dipukul rata seperti dalam kasus ini. Ini yang memang menurut kita kurang begitu tepat. Tapi yang disampaikan oleh saudara jaksa adalah relevan. Yang tidak dilakukan adalah identifikasi atas persoalan ini. Si A melakukan apa, si B melakukan apa. Kalau hanya cuma memukul, kalau hanya ini kan ada pasal-pasal lain. Makanya bukan didakwakan dengan pembunuhan seperti dalam perkara ini. Kami lanjutkan. Ketika kami membaca atau menafsirkan ketentuan 265 KUHP, selaku termohon menjelaskan bahwa pada pokoknya ketentuan 265 KUHP mensyaratkan hakim yang ditunjuk terkait sidang PK bukanlah hakim yang menyidangkan perkara semula. Sedangkan hakim yang ditunjuk menyidangkan perkara PK dibatasi kewenangannya, yakni sebatas penilaian formal. Sedangkan penilaian material merupakan kewenangan Mahkamah Agung RI. Yang kami tanyakan dan perlu pendapat ahli berkaitan dengan pendapat ahli maupun yang telah ditanyakan oleh tim penasihat hukum, makna dari 265 yang seperti ini seperti apa? Mohon penegasan ahli. Karena ahli adalah ahli hukum acara pidana. Itu 265 ayat berapa ya? Pasal 265 semua. 265 itu Iya. ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, Betul. ayat 5. Kalau kita masuk satu komplek bingung kita. Baik. Enggak. Yang ditanyakan ahli? Karena saya tidak melihat ada kata formal, hanya melihat formal itu di mana ya? Apa buku kita beda ya? Itu poin 3. Poin 3. Maksudnya secara formal bukan berarti kami menafsirkan keliru, mensyaratkan hakim. Apakah Saudara ahli setuju jaksa 265 itu Mm-mm. hakim yang menyidangkan adalah berbeda dan hanya terkait masalah penilaian formal. Saudara jaksa, saya tadi Kalau substansi materialnya adalah Mahkamah Agung karena Hakim Agung lah yang berwenang memutus perkara ini. Sementara kita adalah dalam konteks memberikan pendapat dan kesimpulan. Ya, mohon izin saudara jaksa, saya mengkoreksi dulu tadi. Saya membaca lex scriptanya itu kan ada secara formal dan segala macam. Betul nggak? Ya.
Tapi wajar kita salah, kita hilap. Sementara di 265 ayat 3 itu tidak ada narasi seperti itu. Ya, karena kalau membaca undang-undang itu diksinya harus jelas. Karena kita sekolah hukum. Jadi kalau saya membaca 265 ayat 3, atas pemeriksaan tersebut dibuatlah berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, panitera. Berdasarkan berita acara itu dibuatlah berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera. Terus kalau di sini ada kata pemeriksaan, Kalau mohon izin dikaitkan pasal 1, pasal kan syarat formal itu. pasal 265 ayat 1. Ketua pengadilan setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud pada pasal 263 ayat 2. Untuk Betul. Berarti tafsiran 265 hakim yang ditunjuk menjalankan perkara sebatas penilaian formal. ya, kalau itu dibaca oleh orang yang sekolah ansih daripada membaca undang-undang. Tapi kita sekolahnya hukum. Hukum bisa ada rasa keadilan. Hukum tertulis dan tidak tertulis. Karena pendapat ahli maupun penasihat hukum yang lain juga berbeda. Kami menghargai itu. Nggak apa-apa. Makanya sepanjang kita menemukan gejala deteksi fakta-fakta tadi, Baik. jangan kita abaikan ada fakta-fakta Baik. yang kurang. Kami sependapat itu. Baik. Lanjut Pak, kalau ada pertanyaannya. Kemudian ahli, di dalam pertimbangan putusan hakim yang baik dan benar, juga ada hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Apa sih fungsinya itu? Apa makna daripada memberatkan?